Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Memulihkan hidupku, menghiburkan hatiku,
menolongku, menopang langkahku Tuhan, menghiburkan aku di saat hatiku susah. Aku taruh kudus-Mu menghiburku. Aku percaya Engkau dahsyat, aku percaya Engkau ajaib, aku percaya Engkau besar, perbuatan-Mu hebat. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing yang saya dapatkan dari Rema. Sebelum hari Jumat ini ada 3 hari berturut-turut ya, saya tidak memberikan sharing. Sebuah sesuatu yang tidak biasa saya lakukan gitu. Biasanya berselang 1 hari kemudian saya memberikan sharing. Dan dalam masa beberapa hari yang lalu saya sudah dapatkan pesan ini untuk diteruskan kepada setiap orang yang saya layani. Tapi saya nggak tahu, ada saja penghalang yang berusaha untuk merintangi apa yang saya hendak bagikan pada saat ini. Saya tidak suka melebih-lebihkan sebuah keadaan atau terlalu hiperbola dengan sesuatu, karena bagi saya melebih-lebihkan sebuah keadaan atau kondisi itu seperti kebohongan gitu. Jadi saya nggak tertarik gitu. Sama halnya dengan orang yang suka menjilat, saya nggak suka. Demikian juga dengan perkataan-perkataan yang berlebihan, saya nggak suka gitu. Saya nggak suka kayak membuat skenario atau perkataan-perkataan yang seolah menarik perhatian. Itu bukan saya. Tapi saya sadar betul bahwa si jahat di udara tidak menghendaki saya untuk menyampaikan sharing yang ala saya yang sangat sederhana. Tetapi memang sejauh ini saya percaya bahwa semua yang saya dapatkan itu dari Tuhan. Karena apa? Berasal dari pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan juga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan saya sangat meyakini bahwa apa yang saya sampaikan pada saat ini adalah sebuah rahasia, sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang Kristen gitu ya, yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan sharing ini. Karena iblis tahu bahwa apa yang saya bagikan baik pada saat ini ataupun di waktu yang lalu, sebab sesungguhnya kejadian saya rasa betul rintangan dari si jahat bukan kali pertama ini gitu ya. Di waktu-waktu yang lalu juga tak jarang seperti itu gitu ya. Dan si jahat tahu bahwa benih firman Tuhan itu kan berkuasa melepaskan, memberikan pengertian gitu, dan berpotensi untuk menamarkan jiwa orang yang
memiliki respons yang baik terhadap apa yang saya bagikan gitu. Jadi saya merasakan dengan sangat real bahwa roh-roh teritorial berusaha untuk mengacaukan pikiran saya, untuk melemahkan, untuk uh, uh, mengacaukan pembuatan pembuatan sharing ini. Bahkan capasnya itu saya buat tadi pagi. Jadi kalau para sahabat yang di Interframe lihat, saya muat panduan doa pagi itu jam 1, dan dari jam 1 sampai setengah 4 saya terjaga. Dari jam 1 saya udah mulai bahasa roh, saya lawan dalam beberapa menit keinginan untuk tidur lagi. Lalu saya bahasa roh, saya berdoa dalam bahasa roh sambil saya catat apa yang yang Roh Kudus ingatkan di dalam hati saya. Saya langsung catat di handphone saya. Lalu kemudian saya berdoa, pujian penyembahan, dan baru selesai dari jam 1 pagi sampai setengah 4 gitu. Karena hari-hari sebelumnya saya betul-betul nggak konsentrasi untuk menuliskan poin-poin firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus secara rinci gitu. Dan saya betul-betul pakai waktu yang terbaik di mana orang-orang sedang menikmati tidur. Dari jam 1 saya betul-betul kerja mempersiapkan semuanya sampai setengah 4 lah, beserta dengan jam doa gitu ya. Nah, saya berjuang untuk mempersiapkannya. Saya tahu si jahat berusaha untuk menghalanginya, merintanginya, mengacaukannya, bahkan menggagalkannya. Karena di dalam sharing yang saya mau sampaikan ini mengandung motivasi, memberikan pengertian kepada setiap orang yang bersungguh hati mau mendengarkan pesan firman Tuhan gitu ya. Baik pada saat kita sekarang maupun orang-orang yang nanti di kemudian hari yang menyentuh video sharing ini di kanal YouTube kita di TRC gitu. Nah, jadi itu kenapa perlu perjuangan. Saya rasakan perlu perjuangan untuk melakukannya. Bahkan sebelum rekaman ada cukup berat tantangannya. Jadi ada kejadian-kejadian yang berusaha untuk mengacaukan pikiran saya. Karena kalau membuat sharing itu gak mudah. Para sahabat setia yang sudah bertumbuh dalam pelayanan ini bisa rasa pergumulannya, perjuangannya ketika membuatkan sharing modul. Itu tidak gampang. Apalagi sharing yang saya biasanya sampaikan itu tidak mudah gitu. Betul-betul punya perjuangan yang tidak mudah gitu. Karena melawan kuasa-kuasa si jahat yang berusaha untuk mengganggu fokus, menghilangkan damai sejahtera saya gitu ya. Kemudian mencuri sukacita saya. Akhirnya kecenderungan saya nggak konsentrasi. Kalau hatinya tidak tenang, pikirannya tidak terjaga, maka selain nggak fokus untuk menyampaikannya, maka pesan yang Roh Kudus katakan dengan lembut di dalam hati saya itu bisa nggak tersampaikan gitu ya. Jadi memang si iblis itu jahat gitu. Dia berusaha untuk mencuri, membunuh, merusak, membinasakan gitu. Nah, tetapi bersyukur kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa sehingga kita bisa mengalahkan segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Belum lagi termasuk kemarin ada kejadian yang tak senonoh di Big Internet, adalah salah seorang yang rasanya dia udah keluar melalui nomor WA-nya terkirim gambar yang tidak senonoh gitu ya.
ditambah kesibukan, ditambah tadi kejadian-kejadian sebelumnya yang berusaha untuk mengacaukan gitu. Dan bagi saya pribadi, berdasarkan pengalaman di waktu yang lalu, itu cukup mengkonfirmasi bahwa apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita dan berpotensi untuk menyelamatkan jiwa kita yang memiliki respons yang baik terhadap apa yang saya sampaikan secara sederhana pada sharing kali ini. Nah, saya sudah reading beberapa kali atas capas yang sudah saya persiapkan dan sudah cukup mengerti, memahami apa yang saya harus sampaikan. Jadi saya ngalir aja gitu. Nah, jadi dalam beberapa hari ini dan rasanya pada rekaman yang lalu juga saya sudah sampaikan apa yang paling utama yang saya pikirkan, yang saya rindukan, yang saya kerjakan dalam hidup ini adalah bagaimana one step to another step, satu langkah pada langkah lain, tidak usah dalam hitungan harian, tapi bagaimana setiap menit melangkah, menit berjalan, ke puluhan menit, ke jam berputar, berganti jam, saya lalui dengan hidup yang benar setiap hari. Hidup benar dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan itu yang sedang saya latih. Bagaimana saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati saya, apa yang saya ucapkan, bagaimana saya berinteraksi dengan orang, saya perbuat itu, saya make sure bahwa itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah ketahui. Karena apa? Sejak saya merenungkan kembali tentang kengerian neraka yang belum lama ini kita baca gitu ya. Nanti juga saya akan bagikan di grup WA karena ada saya beberapa yang saya bold gitu ya. Jadi itu lebih penekanan untuk kita baca di WA gitu. Saya renungkan itu dan itu sangat membangun bagi saya. Saya nggak tahu buat yang lain gitu ya. Sungguh-sungguh memberikan peringatan yang powerful, berkuasa untuk kita nggak main-main dengan hidup ini. Lalu kemudian seperti yang saya katakan kan bahwa saya akan rutin untuk menonton kesaksian itu kembali untuk memperingatkan diri saya, tetapi juga membagikannya secara rutin. Kami bersama tim dalam hal ini Bu Wanti untuk membagikannya at least sekali dalam sebulan. Kesaksian neraka. Sebetulnya kan ada bacaan juga kesaksian neraka dari 7 remaja, dari Mary Kay Baxter, sudah ada. Tapi diupdate lagi dengan yang terbaru supaya kita bisa belajar hal-hal apa sih yang membuat orang kemudian masuk ke dalam kengerian neraka gitu. Nah, kita kan yang terbaru ini kita bisa lihat penyebab seseorang ada di neraka adalah dosa terkait seksual. Nah, yang terbaru ini saya baca baru judulnya, belum sempat saya saksikan video utuhnya, bagaimana pekerja-pekerja gereja itu banyak di neraka gitu. Nanti kita mau saksikan, mau belajar sama-sama apa dosa yang membuat mereka ke sana gitu. Yang jelas secara umum adalah ketidaktaatan dan ketidakkudusan. Sebab sudah jelas Alkitab katakan dengan sederhana, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita hanya melihat Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan Roma 3:23 ya. Upah dosa adalah maut. Sudah jelas bahwa kalau kita berbuat dosa apapun bentuknya, baik perkataan, pikiran, perbuatan dengan anggota tubuh kita, itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan sanksi maut. Nah, jadi tadi saya katakan yang jelas apa yang membuat orang kemudian berada di neraka adalah dosa, sebab upah dosa adalah maut. Lalu kemudian perbuatan dosa inilah yang kemudian mengakibatkan seseorang nggak kudus kan, tercemar.
di dalam ayat firman Tuhan yang sudah saya bagikan kemarin, dikatakan di sana bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang, apa yang diperbuat oleh seseorang, itulah yang mencemarkan, menajiskan dirinya. Jadi betul-betul harus hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita. Bahkan di dalam di dalam capas ini saya juga tambahkan gitu ya, apa yang menjadi peringatan firman Tuhan di sebentar. Di capas nanti ya di 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, ini pesan Petrus, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Petrus memperingatkan orang-orang yang dilayaninya itu supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Paulus juga mengingatkan orang-orang yang dilayaninya supaya mereka takut akan Tuhan. Nah, lewat dua contoh ini, Petrus baru saya bacakan bagaimana dia mengingatkan orang-orang yang dilayaninya supaya takut akan Tuhan. Paulus juga mengingatkan orang-orang yang dilayaninya takut akan Tuhan. Musa mengingatkan orang-orang yang dilayaninya supaya takut akan Tuhan. Yosua juga mengingatkan bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Pengkhotbah yaitu Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah juga mengatakan takut akan Tuhan. Jadi yang saya tangkap dari pembacaan firman Tuhan, bahwa takut akan Tuhan itu adalah salah satu pesan yang sangat penting dari firman Tuhan yang harus disampaikan, bahkan harus diulang-ulang. Dan itu yang diterapkan di TRC. Makanya saya sangat prihatin ketika saya cukup mendengar khotbah seorang oknum hamba Tuhan yang jauh daripada peringatan takut akan Tuhan. Tempoh hari kan saya sudah katakan bahwa kalau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka hidupnya akan sembarangan. Dia akan merasa bahwa gak ada yang ngelihat, gak ada yang tahu apa yang saya perbuat. Sehingga dia dengan sembarangan berpikir, berkata-kata, berperilaku yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Dan itu dicatat di dalam buku catatan tentang kita masing-masing di dalam surga, dan nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Itu yang saya kerjakan setiap hari. Jadi mengingat sesaknya pintu dan sempitnya jalan yang menuju kepada kehidupan. Betul-betul jangan kita seperti kebanyakan orang Kristen yang hanya sekali setahun, kan suka kayak di kampung saya suka gitu ke gereja. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu zaman saya ada tidak sedikit orang seperti itu. Baru Natal ke gereja, tahun baru ke gereja, setelah itu udah nggak ke gereja lagi. Seperti kayak satu kali pengampunan dosa dan 1 tahun baru kemudian hidup lagi sama seperti orang-orang dunia gitu. Tapi kita tadi seperti saya katakan, bukan cuma hitungan per hari, tapi pastikan dengan kesadaran menjalankan setiap hari. Selalu terkontak dengan Tuhan bahwa apa yang saya pikirkan menit ini, apa yang ada di hati saya menit ini tidak boleh bertentangan dengan sedikit pun dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya ketahui. Sebelum saya lanjutkan, ini betul-betul revelation yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya percaya ini dari Tuhan karena ini pengertian yang ilahi dan terkonfirmasi dari ucapan pengajaran yang disampaikan oleh salah seorang oknum hamba Tuhan yang saya juga rekomendasikan gitu ya. Saya mau kasih tahu kayak gini, apa yang saya mengerti. Jadi Tuhan itu harus dipahami seorang pribadi yang
memang tidak bisa dipermainkan. Ini tidak bisa dipermainkan dalam arti luas ya, dalam arti utuh. Uh, uh, Misalnya dalam hal ketidaktaatan gitu ya. Tapi dalam konteks seperti ini, coba perhatikan ketika Musa uh, uh, berbic- uh, uh, sedang berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata kepada dia bahwa kamu ini mendapat kasih karunia di hadapanku. Tapi sekalipun Musa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, apakah lantas ketika Musa berbuat kesalahan, tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan tongkatnya itu, apakah Tuhan langsung kompromi? Jadi bahasa oknum hamba Tuhan itu berkata kayak gini. Jadi ketika seseorang melanggar, ya dilihat dulu kiri kanan ada yang lihat gak? Ya kalau nggak ada yang lihat, ya sudah deh saya maafkan kamu, saya kasih lagi. Nggak kayak gitu. Tuhan itu nggak kayak gitu. Tuhan itu sangat sempurna di dalam segala hal, termasuk keadilan dan penegakan hukumnya. Jadi Musa harus terima konsekuensinya, sekalipun dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, tetapi konsekuensi daripada perbuatannya itu kemudian adalah dia tidak sampai membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Lalu uh, Daud, dia kan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dia suka memuji Tuhan, dia suka dengan merenungkan Taurat Tuhan. Tapi ketika dia berzina, ketika dia berzina, hukum Tuhan tetap berlaku, keadilan Tuhan. Jadi nggak bisa serta merta, ya Tuhan kan kasihan dong gitu ya, ya sedikit kompromi lah kan. Secara kan Daud sudah sebelum berzina kan sudah menanti-nantikan Tuhan, suka memuji Tuhan dengan kecapinya, kemudian merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan air gitu ya. Coba ingat itulah Tuhan gitu demi Daud dari penghukuman akibat perzinahan gitu. Nggak bisa. Yang saya mau katakan adalah sekalipun kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita merasa dalam hadirat Tuhan, kita berdoa memuji menyembah Tuhan, oh kita rasakan hadirat Tuhan, kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita merasa dikasihi Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, betul-betul kita merasakan hadiratnya. Tapi ketika kita berbuat kesalahan, itu bukan berarti kemudian Tuhan akan kompromi. Makanya takut akan Tuhan itu super penting. Karena dia adalah Allah yang sempurna di dalam hukumnya. Jadi jangan jangan memanfaatkan sisi kasih Tuhan, jangan seolah merasa aman, mempersenjatai diri, membentengi diri. Oh, Tuhan kan Maha Pengampun. Ya, itu betul. Dia Maha Pengasih. Tapi ketika kita berbuat sesuatu yang tidak seturut dengan firman Tuhan, apalagi kita dengan sengaja melakukannya, jangan berpikir bahwa tidak ada konsekuensinya. Jangan berpikir tidak akan ada uh, Tuhan tidak berurusan dengan itu. Salah betul. Salah betul. Nah, makanya kita yang sudah ber-PPW, udah merasakan hadirat Tuhan, udah mengecap kebenaran Tuhan, karya Roh Kudus, perlindungan, kebaikan, damai sejahtera segala macam, jangan merasa oh Tuhan itu super baik gitu. Tuhan mengampuni, Tuhan mengerti keadaanku gitu ya. Itu nggak akan bisa dikompromikan. Dia sempurna dalam hukum. Itu yang membuat saya kemudian mengerti bahwa wah ini harus betul-betul super hati-hati ini. Super hati-hati dalam berpikir, memiliki hati, isi hati, berkata-kata, dan bertindak. Karena sama seperti Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Dia sudah dipilih. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Sekalipun mayoritas yang saya tahu bangsa Israel belum percaya Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Tapi gimana pun mereka adalah bangsa pilihan. Tapi saat mereka tidak taat, mereka memberontak, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apakah Tuhan kemudian berkompromi? Mentang-mentang Tuhan sudah pilih mereka dan jadikan mereka satu-satunya bangsa kesayangan umat pilihan di atas muka bumi ini. Enggak, Tuhan tetap memiliki urusan sendiri. Nah, kesadaran itu membuat saya super hati-hati. Jadi,
Jangan, saya katakan pada diri saya, jangan mentang-mentang sudah melayani Tuhan, sudah orang bisa rasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan saya, merasakan urapan Tuhan melalui sharing saya. Kemudian saya merasa saya ini sudah aman gitu ya, berbuat apapun juga akan ada pembelaan Tuhan. Nggak bisa. Tuhan itu sempurna dalam hukum dan nggak bisa dipermainkan dalam hal ini. Makanya kita harus betul-betul hati-hati dalam bertindak. Saya katakan setiap menit, dan saya sedang melatih itu. Setiap menit, setiap jam saya evaluasi. Jangan sampai ada salah kata, salah pikir, salah langkah yang saya mau perbuat. Sebab kalau kita lihat kesaksian orang-orang yang ada di neraka, dosa-dosa mereka adalah sesuatu yang kalau kita udah mengerti gitu ya, itu kan sebetulnya adalah kejahatan-kejahatan yang menurut kita harusnya bisa dikompromi gitu ya. Tapi itu yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu nggak bisa dikompromikan. Maka standarnya adalah takut akan Tuhan. Jangan bermain-main. Berjuang sekuat tenaga, sekuat semampu kita. Selagi kita bisa, selagi kita dikasih kesempatan, adalah kita harus upgrade ketaatan kita, kekudusan hidup kita, hidup dalam kebenaran, kemudian juga takut akan Tuhan kita. Saya katakan, saya pun yang melayani di sini harus tetap takut dan gentar. Apalagi kita, jangan merasa karena udah lakukan pahar di dalam komunitas yang udah menuntun kepada ketaatan, kekudusan, hidup dalam kebenaran, lalu kita udah bersaksi hidup diubahkan, langsung udah beres. Belum tentu. Kita harus betul-betul berjaga, takut dan gentar untuk menjalankan kehidupan ini. Nah, sekarang saya lanjutkan. Sesuai dengan judul daripada sharing kali ini adalah perjuangan untuk perjuangan rohani ya. Karena kita kan bukan perjuangan secara fisik. Perjuangan rohani menuju surga gitu. Seperti judul kali ini, perjuangan menuju surga. Jadi ketika saya baca ayat-ayat firman Tuhan ini, membuat saya kemudian mengerti apa yang saya harus bahasakan kepada para sahabat dan juga saudara tentang perjuangan hidup kita, perjuangan rohani. Saya baca dulu ayat-ayat firman Tuhannya sekaligus gitu ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi beberapa hari yang lalu saya tergerak untuk mengecek komentar video-video YouTube di channel kita gitu. Lalu rasanya di topik tentang berbicara tentang kekudusan hidup adalah ada salah seorang yang memberikan komentar. Dia cukup mengetahui dan menguasai firman Tuhan gitu ya. Lalu dia seperti mengkritik, bahkan cenderung menghakimi bahwa emangnya situ udah bisa gitu ya. Ya kurang lebih bahasanya seperti itu. Situ udah bisa menjalankan kehidupan yang kudus gitu ya. Nah, kalau saya terpancing debat sih, saya bisa tanya balik sama dia sebelum saya menjawab. Kalau gitu, coba sebutkan kepada saya, coba sebutkan sama saya satu orang tokoh aja di dalam Alkitab yang betul-betul tidak pernah jatuh dalam dosa. Kecuali Yesus ya. Kalau Yesus, Alkitab katakan dia tidak pernah berbuat dosa, tidak ada dusta di dalam mulutnya. Itu kata firman Tuhan. Nah, nggak ada kan? Tadi saya katakan Abraham pun pernah berbohong. Kemudian Musa juga pernah melakukan pelanggaran. Daud juga pernah melakukan perzinahan, pembunuhan berencana. Paulus juga sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan juga pembunuh dan penganiaya. Para murid juga seperti itu. Jadi nggak ada yang suci kecuali Tuhan. Nah, lalu apakah kemudian kalau kayak gitu kita nggak berusaha lagi?
untuk mencapai standar kekristenan yang menyelamatkan, yaitu hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dalam ketaatan, kekudusan hidup. Gak gitu juga. Nah, jadi apa yang kita hadapi, apa yang sedang terjadi, apa yang kita perjuangkan setiap hari adalah ini. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah oleh karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, lalu selanjutnya di 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau bahasa terjemahan sederhana dikatakan, saudara-saudara yang kekasihi, seperti yang kita ini seperti pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia ini. Karena itu saya mohon supaya kalian masing-masing tidak mengikuti keinginan-keinginan badani yang jahat. Keinginan-keinginan itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Jadi jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itulah yang terjadi di dalam diri kita. Makanya firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa janganlah menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu, ya kan? Jangan hidup dalam daging. Nah, ini yang terjadi dalam kita. Jadi kalau kembali kepada kritik orang tersebut di dalam komentar video saya yang berkata, emangnya situ udah bisa hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketaatan total 100% gitu ya, dan hidup kudus gitu. Nah, kalau orang secara instan standar Yesus, apalagi diminta secara instan, standar Yesus gak akan bisa. Justru Tuhan buat saya ngerti lewat pengertian firman ya, bahwa justru karena Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak akan pernah mencapai kekudusan seperti standar Tuhan, makanya sampai ada penyembelihan domba kan, karena darah itulah yang menguduskan umatnya, bangsa Israel yang berdosa termasuk imam saat itu. Nah, itulah kenapa sampai Yesus mencurahkan darahnya, darah anak domba yang tidak bersalah itu untuk menyucikan kita. Jadi artinya apa? Tadi saya katakan, lantas kalau kita nggak bisa mencapai kekudusan Tuhan, apakah kita nggak berusaha? Berusaha harus tetap. Penyucian darah Yesus itu tersedia untuk menyempurnakan. Tapi bukan berarti tidak berjuang. Ini yang salah, ini yang fatal. Ketika orang tidak tahu bahwa sebetulnya di dalam mengerjakan pertandingan iman ini, di dalam perjuangan menuju surga itu, ada namanya peperangan melawan keinginan jiwa. Tadi kan saya katakan jiwa itu adalah terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya contohnya pikiran misalnya. Ketika kita berpikiran negatif, berpikiran yang tidak baik, berpikiran yang tidak kudus, itu kan peperangannya di dalam pikiran. Di dalam pikiran kita. Dan kita harus berjuang untuk melawan ini setiap saat. Jadi akan ada peperangan. Makanya Paulus juga berkata, aku menguasai diriku dalam segala hal dan melatih dirinya. Karena sebagai manusia, nanti baca di Capas ya, saya udah hafal, udah ngerti apa yang saya katakan, jadi nggak selalu baca ayat. Jadi firman Tuhan yang pada Capas saya nanti baca baik-baik, berkata bahwa setiap kali kita mengikuti keinginan Roh Kudus kan menghendaki kita taat dengan perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang tidak kita ingini. Nah, jadi itulah peperangan yang kita mesti sadar.
terjadi di dalam diri kita ini. Tadi iblis berusaha untuk berperang lewat pikiran kita, perasaan kita. Kadang kita kalau tersinggung, sakit hati, amarah, kebencian, uh, uh, rasa bermusuhan gitu ya. Nah, itu kan ada di dalam daging kita ini, ada di dalam fisik kita, dan kita belum terpisah. Jadi ada dua keinginan ada di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana saya harus pastikan setiap hari harus hidup di dalam roh, menuruti keinginan Roh Kudus. Yang secara sederhana saya katakan, Roh Kudus menghendaki kita taat kepada Bapa. Ini perjuangan yang harus disadari. Kalau tidak, maka akan besar kemungkinan keinginan daging kita mengalahkan kita. Tadi saya sudah katakan, di dalam diri kita ini masih ada dua keinginan, yaitu keinginan daging atau keinginan fisik kita dan keinginan Roh Kudus yang menghendaki kita taat kepada keinginan Bapa. Nah, ini sebuah perjuangan. Makanya dikatakan keinginan-keinginan itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Keinginan-keinginan untuk hidup di dalam roh dan keinginan yang ingin jiwa kita ini, kalau orang berbuat salah kita ingin balas marah dengan marah, kita ingin membenci orang, kita ingin mengutuki orang, kita ingin menyerang orang gitu ya, ketika kita punya perasaan yang berkecamuk gitu. Nah, tapi kalau kita tidak hidup di dalam roh, kita jatuh di dalam dosa itu akan membahayakan keselamatan kita. Dan orang Kristen yang tidak tahu ini konteks peperangan di dalam dirinya, itu akan cenderung hidup sembarangan. Lalu kehendak, tadi kan saya katakan jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak daging kita, kehendak fisik kita apa? Cenderung mengikuti keinginan daging. Salah satunya adalah keinginan hawa nafsu seksual yang lebih memuaskan hawa nafsu. Tapi pimpinan Roh Kudus bagaimana berkata, kuduslah kamu di dalam seluruh hidupmu. Nah, ini dua keinginan yang kalau tidak disadari ada di dalam diri kita, maka ini akan liar, akan kacau. Jadi secara sederhana saya katakan ini harus di-manage setiap menit demi menit, berjam-jam. Bagaimana yang menang adalah roh, pimpinan Roh Kudus. Paulus tahu bahwa di dalam dirinya juga ada keinginan. Saya yakin dia adalah laki-laki normal. Dia juga adalah manusia biasa yang bisa marah, benci, emosi, juga tadi dalam hawa nafsu gitu ya. Makanya Paulus sampai katakan aku menguasainya dalam segala hal. Nah, kesimpulannya adalah kita pun harus seperti itu. Kita pun harus mempraktekkan hidup seperti itu setiap hari. Sadari ada peperangan jiwa di dalam diri kita. Yang satu pengennya kita jatuh dalam dosa, yang satu pengen kita meladeni keinginan daging, keinginan fisik kita. Tetapi yang satu Roh Kudus maunya kita taat kepada Tuhan. Dan peperangannya itu ada di dalam pikiran. Makanya saya mau sampaikan juga di sini tips yang penting adalah jangan sampai membiarkan pikiran kita lengah. Seperti Daud, kenapa dia lengah dan kemudian jatuh dalam dosa perzinahan? Karena dia lengah. Harusnya dia kan berperang waktu itu. Keadaannya sedang berperang. Dia harusnya memimpin perang. Tapi dia bersantai dan
dalam kelengahan itulah si jahat merasuki pikirannya. Lalu dia juga tidak seperti teladan Yusuf yang melarikan diri, tapi dia malah menikmati pemandangan itu dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, kita juga seperti itu. Saya bersyukur untuk pengertian-pengertian yang Tuhan berikan pada saya. Saya lebih baik paksakan diri dengan perjuangan yang tidak enak bagi daging, berdoa, memuji Tuhan. 3 kali sehari saya lakukan itu, dan itu sangat tidak mengenakan bagi daging saya. Itu betul-betul membuat daging saya memberontak. Itu saya tahu penyalipan daging saya. Tapi itu justru kemudian membuat daging saya, keinginannya, kemauannya terkontrol oleh keinginan Roh Kudus. Kalau orang Kristen tidak menjalankan kekristenan seperti ini yang membuat kebanyakan orang Kristen kemudian salah jalan, salah menjalankan kekristenannya, yang tadinya berharap masuk surga, ternyata malah masuk neraka. Karena dia tidak mengelola dua keinginan ini di dalam dirinya. Ini perjuangannya. Ini perjuangan yang kita harus lakukan, yang harus kita praktekkan setiap hari. Makanya Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di Galatia 5 ayat 17 C, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh, maksudnya maka yang kita lakukan bukan lagi apa yang dikehendaki oleh daging kita kan. Jadi kalau daging kita ya cenderung memuaskan hawa nafsu kita dalam segala bentuk. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh, kita akan mematikan dan melawan terhadap keinginan daging itu, apa yang kita kehendaki. Maka yang dikehendaki Roh Kudus lah yang kita kehendaki, dan itu tidak enak bagi daging. Tapi itu akan membawa damai sejahtera dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Jadi ini harus selalu diingat. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kemudian juga 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat. Ini yang tadi saya katakan. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Apakah kita masih mempunyai hawa nafsu? Dalam segala bentuk ya. Bukan cuma hawa nafsu seksual. Tapi hawa nafsu kedagingan untuk marah, untuk membenci, untuk membalas kejahatan. Masih punya lah. Walaupun berdasarkan kesaksian kita sekarang sudah diubahkan, lebih bisa sabar, lebih bisa mengampuni, lebih mengasihi. Itu kan karena pekerjaan Roh Kudus yang kita belajar untuk taat. Tapi keinginan itu masih punya kan, masih ada di dalam diri ini. Makanya harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan selalu dalam setiap menit pastikan tidak hidup dalam daging, tidak turuti hawa nafsu. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 15-nya di atasnya, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Dan kita harus sadar dan berlatih bagaimana kekudusan ini berjalan dari menit ke menit, jam ke jam, hari demi hari. Dan saya mau katakan bahwa kalau kita melakukan ini dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat terasa dekat. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Di modul kita sudah belajar bahwa Yesus berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mazmur 112 juga berkata bahwa Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Dialah Allah Immanuel. Tapi keberadaan Tuhan itu akan terasa jauh ketika kita membuat pemisah, yaitu dosa. Tapi tadi saya katakan, dan itu kesaksian saya, ketika kita berjuang menit demi menit,
terus berjalan seperti pergerakan menit ke 1 jam, tiap-tiap jam, setiap hari kita berkomitmen untuk hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, menata dan memenangkan keinginan daging kita, dan hidup dalam roh, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Yesus juga berkata bahwa kalau seseorang tidak memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut dia, tidak layak jadi murid. Saya baca di salah satu terjemahan yang berkata bahwa kita yang berjuang untuk hidup terlepas dari dosa, itu kan berarti menyalibkan daging. Itu kita sudah mengambil penderitaan dalam mengikut Tuhan. Nah, orang-orang yang kemudian mengambil bagian dalam penderitaan inilah nanti yang akan berhak menerima kemenangan, kebangkitan, kehidupan, kehormatan yang daripada Tuhan. Nah, yuk kita cek apakah dalam setiap hari kita menyadari adanya perjuangan ini. Kalau tidak menyadari, maka kemungkinan besar kita akan hidup sembarangan. Bisa jatuh bangun dalam dosa, dan akhirnya berputar-putar terus seperti itu. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu nggak bisa dikompromi. Dia sempurna dalam hukum, dalam penegakan hukum. Sekalipun kita sudah diampuni, kita sekarang sudah semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian. Tetapi sekali kita berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, Tuhan akan tetap mempunyai urusan dengan diri kita. Dan itu sangat menakutkan, sebab harus ada pertanggungjawaban hidup di waktu yang akan datang. Di Galatia 5 19 sampai 21 kita sudah hafal tentang perbuatan daging gitu ya. Saya hanya menekankan tentang Galatia 5:21 dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan di sini bahwa iri hati, mabuk-mabukan, pesta pora tanpa batasan moral, dan berpesta tanpa batasan moral, dan semua dosa yang lain. Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada kalian, bahwa kita masing-masing masih bersama-sama kepada kalian waktu kita masih bersama-sama. Orang-orang yang terus saja melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Perhatikan, orang-orang yang terus saja melakukan hal seperti itu berarti sengaja berbuat dosa, gak pernah mau berusaha untuk berhenti. Itu gak termasuk warga kerajaan Allah. Kalau hidup dalam rupa-rupa kedagingan, dibaca ulang nanti dari Galatia 5:19, yang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya, yang nggak mungkin dituliskan di sini, yang kita bisa lihat dari ayat yang lain atau dari kesaksian. Jadi sebetulnya sangat banyak kemungkinan dosa yang akan menjerat orang. Tetapi takut akan Tuhan, itu akan menghindarkan diri orang dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk pelanggaran. Orang Kristen, sekalipun Kristen dari kecil, rajin ke gereja, suka perayaan-perayaan Kristen, fanatik atau macam-macam yang terkait dengan keagamannya, tapi kalau tidak menjaga kekudusan hidupnya, melakukan perbuatan masih hidup dalam kedagingan, udah jelas Alkitab katakan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka bukanlah warga kerajaan Allah. Justru apa yang kita harus kerjakan hari-hari ini adalah sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang tadi saya katakan. Paulus juga menasihatkan orang-orang yang dilayaninya takut dan gentar. Tadi tentang Petrus saya juga sudah katakan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut dan gentar untuk melakukan semuanya, kerjakan keselamatan. Jadi kalau orang hidup di dunia fokusnya cuma menata kehidupan, ya dari kecil bersekolah, bekerja, berkeluarga, uh, me, mempersiapkan asetnya gitu ya, mempersiapkan masa depan di bumi ini, itu sangat keliru. Saya tidak katakan itu tidak boleh, tapi bukan itu yang paling utama. Nanti saya tambahkan bagaimana sebetulnya kita itu justru harus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, harus tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, senantiasa taat. Itu yang kita kerjakan. Kemudian menghasilkan buah. Sama seperti Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah. Kebaikan, pertolongan, kasih, teladan, gambaran Kristus, menjangkau orang, menjadi anak Tuhan. Buah. Di Kolose 1 ayat 10 juga berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah. Jadi Paulus tahu bahwa saya harus memberi buah. Paulus juga katakan, kamu juga harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Itu yang kita harus kerjakan. Mengerjakan keselamatan, hidup dalam ketaatan, kemudian hidup dalam takut akan Tuhan, berjuang tadi untuk memenangkan peperangan jiwa itu dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, lalu kemudian juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi sangat tidak benar kalau orang menjalankan kekristenannya hanya sekali seminggu nggak baca firman. Bagaimana dia akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar kepada Tuhan? Lalu selama hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima kebenaran, hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Allah, mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Juga di ayat firman Tuhan yang sudah saya biasa bagikan bahwa untuk kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kita harus kerjakan selama hidup di dunia ini. Nah, kalau orang udah ngerti, sekarang saya hidup di dunia ini bukan semata seperti orang dunia kan begitu. Ya, studi itu nggak salah. Menikah itu nggak salah. Kemudian membangun asetnya, membangun kehidupan di dunia itu nggak salah. Tapi bukan itu yang utama. Menjadi salah adalah kalau cuma itu yang ada di pikirannya. Itu adalah hanya pendamping hidup. Yang kita perlu kerjakan adalah senantiasa hidup dengan ketaatan. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Tetap menjaga hidup yang takut akan Tuhan. Mengerjakan keselamatan. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan juga memberi buah. Dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya untuk semua tujuan ini, kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Termasuk apa yang menjadi teladan Paulus pada capas yang saya tuliskan. Paulus berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memikul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolaknya. Tadi saya sudah katakan, dia melatih tubuhnya, keinginan dagingnya, termasuk keinginan hawa nafsunya. Dan dia menguasai seluruhnya, menguasai peperangan di dalam jiwanya yang mencakup tadi pikiran, perasaan dan kehendak dirinya sendiri. Dan dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Dan salah satu hal yang perlu dilatih dalam hidup selain melatih ketaatan gitu ya, melatih diri supaya tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Yang saya pahami latihan itu juga adalah dalam hal ibadah. Karena salah satu latihan badannya adalah beribadah, ya kan? Kita kan beribadah pakai tubuh. Jadi menurut pemahaman saya, salah satu latihan badani yang perlu dilakukan adalah beribadah setiap hari, lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan, melatih ketekunan dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, memuji menyembah Tuhan, termasuk berpuasa. Dan orang yang menang dan berkomitmen tinggi untuk latihan badani ini berpotensi besar untuk memenangkan peperangan rohani, memenangkan peperangan di dalam jiwa yang tarik-menarik, berusaha untuk membuat kita jatuh dalam berbagai dosa, berbagai bentuk dosa, keinginan daging. Siapa bilang hamba Tuhan yang udah melayani gak mungkin jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, pornografi, amarah, kebencian, permusuhan, tidak mengampuni? Siapa bilang? Ada keinginan di sana. Makanya harus hidup dalam roh, senantiasa taat. Dan itu harus kita sadari. Itu yang saya mau katakan. Sadari kita ini dalam peperangan di dalam jiwa kita. Iblis berperang di dalam pikiran kita. Kemudian peperangan itu juga ada dalam area perasaan kita dan kehendak kita. Dan itu harus disalibkan semuanya oleh keputusan senantiasa hidup taat, oleh keputusan menjadi hamba kebenaran, oleh keputusan dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin Bu Shirley tanya tentang modul Matius 22:14 ya. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apa ini maksudnya? Pak, saya takut, kata Bu Shirley. Saya kasih tahu, sama. Itu artinya adalah kita ini dipanggil menjadi orang Kristen, baik kami yang keturunan Kristen, kita yang keturunan Kristen, maupun non-Kristen yang kemudian dipanggil. Saya katakan bahwa sebab tidak mudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang belum dipanggil oleh Tuhan menertawakan Yesus. Katanya kok percaya kepada manusia. Tuhannya katanya digantung. Itu tidak mudah. Tapi kita yang dipanggil mengerti tentang hal itu. Tapi menjadi peringatan adalah banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Siapa itu Pak yang terpilih? Kurang lebih seperti itu apa yang ditanyakan oleh Bu Shirley. Siapa mereka yang terpilih? Mereka yang terus memilih hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan hidup, terus berperang dan membiarkan Roh Kudus yang memimpin, mencari kehendak Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian dan pembacaan firman. Kemudian juga berbuah di dalam hidup ini, kebajikan, buah-buah rohani, kesetiaan, penguasaan diri, menjadi garam, menjadi terang. Itu yang kita harus lakukan, bahkan berbuah bagi kerajaan surga. Nah, pahami ini dan sadari, saya mau komitmen melalui itu setiap hari dalam kehidupan saya. Saya mau pastikan setiap hari tidak lagi bermain-main dengan pikiran saya. Dan oh ya, satu lagi yang penting saya mau katakan adalah, saya tekankan lagi, kunci daripada kita menang terhadap peperangan melawan si jahat adalah pikiran kita. Jadi jangan biarkan pikiran kita lengah. Sama seperti Daud tadi saya katakan, dia lengah, mestinya dia memimpin peperangan, tapi dia pilih santai. Makanya saya pribadi ya, saya ini sebetulnya karena harus online, kadang untuk pindahkan, rapikan data pelayanan dari WA kadang ke Facebook, jadi harus online dengan data. Kadang kalau ngecek video. Tapi kalau sesungguhnya, kalau yang namanya bertujuan untuk kayak nikmati sajian-sajian di media sosial, itu saya berusaha untuk minimalisir. Nah, sekarang sederhana saya katakan,
Apa yang membuat kebanyakan orang jatuh dalam dosa pornografi? Itu kan karena matanya melihat, jendela matanya melihat hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Nah, saya batasi sebetulnya di sosial media. Saya dan akan terus berjuang untuk sehemat mungkin waktunya ada di sosial media. Yang namanya sampai nongkrongin gitu ya. Kecuali kayak tadi saya bilang, saya lagi dengarkan video-video di YouTube, kan harus online. Kadang-kadang sih saya download, tapi kadang-kadang juga nggak saya download gitu. Saya dengerin aja suaranya sambil saya beraktivitas. Tapi yang benar-benar nongkrong itu hanya jarang. Dan itu membuat saya adalah jendela bagi si jahat untuk mencoba menggiring, menggoda mata saya. Nah, kalau mau lepas daripada dosa yang terkait dengan hal-hal seperti itu, kurangi waktu di media sosial. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah pegang handphone deh. Kan itu yang kebanyakan membuat orang dulu menonton-nonton BF itu kan dari hal seperti itu kan. Lalu pikiran. Jangan biarkan pikiran kita itu kosong. Makanya saya bilang, daripada saya kok kayaknya nggak ada kesibukan, kalau saya kan udah sibukkan dengan kayak olahraga, dengan aktivitas gitu. Kemudian juga lebih baik saya memuji menyembah Tuhan deh. Lebih baik saya berdoa deh. Sampai kemudian tidak ada ruang bagi pikiran saya untuk segala bentuk pikiran, baik negatif, pikiran yang buruk, termasuk pikiran kecemaran dan kenajisan. Ini harus serius loh. Kalau nggak serius, nanti akan menjadi bulan-bulan sejahat. Kalau tadi seperti peringatan di Korintus di Galatia 5 ayat 17 itu, kalau orang terus saja melakukan Galatia 5 ayat 21. Kalau orang-orang terus saja melakukan hal seperti itu, terus saja, perhatikan dua kata ini, terus saja melakukan hal seperti itu, gak termasuk warga kerajaan surga. Makanya waktu yang ada dipergunakan untuk mentransformasi diri. Waktu yang ada dipakai, kemurahan Tuhan yang ada dipakai untuk melatih diri, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kalau tidak, keselamatan jiwa kita pun yang sudah membaca Alkitab, berbagi rema, itu terancam. Itu membuat saya gentar. Makanya saya juga terbeban untuk bagikan kesaksian neraka secara rutin di TRC Facebook dan juga di kita, karena itu merupakan tanggung jawab bagi kami. Dan saya tahu itu berarti dan memperingati banyak orang di luar sana. Gitu ya. Perhatikan, sadari kita ini ada perjuangan. Tinggal pilihan. Kita mau jiwa kita di dalam peperangan di dalam jiwa kita mengalami kemenangan, hiduplah di dalam roh. Jangan berikan ruang kepada pikiran kita, jangan lengah. Dan kalau ternyata sosial media membuat dirimu jatuh dalam dosa ketidakkudusan, batasi. Hanya untuk yang berguna saja. Kalau tidak, singkirkan. Ini menyangkut keselamatan jiwa soalnya. Jangan lengah. Hiduplah senantiasa dalam ketaatan. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai. Karena tadi saya katakan di dalam kita ini masih ada bentuk hawa nafsu. Yang amarah, yang kebencian, yang tidak mengampuni, yang membalaskan jahat dengan jahat. Emosi gitu ya. Juga hawa nafsu. Mau pilih mana? Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Hanya oleh hidup dalam roh kita kemudian menuai kehidupan. Kalau kita dalam daging, Alkitab katakan kita akan menuai kebinasaan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan buat kita. Untuk kita sadar, setiap hari ingat itu. Kita ini tidak hanya menjalankan agama Kristen, tidak hanya menjalankan kekristenan, tapi betul-betul memastikan every minute, setiap menit, ya every minute,
kita lalui tanpa menabrak hukum Tuhan. Itu yang paling utama. Itu yang harus dikerjakan. Kalau itu dikerjakan, maka sahabat saya akan mengalami Tuhan setiap hari. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan, direnungkan, ditanamkan di dalam hati, dan dikerjakan. Kita rindu, kita semua selamat, dan melalui tuntunan setiap hari. Sebetulnya Tuhan sayang sama kita, terus menuntun, mempertajam, memperinci bagaimana kita, supaya kita betul-betul tinggal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing hari Jumat ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.